فيها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berkata Sayyidil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, sampai perkataan beliau, wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha, dan diharamkan riya baik di dalam salat ataupun di luar salat. Haram riya dalam artian jika berkaitan dengan ibadah. Riya diharamkan jika berkaitan dengan ibadah. Namun tidak diharamkan jika berkaitan dengan hal yang mubah. Ya, minta dipuji orang karena jago main bola, boleh. Minta dipuji orang karena dia punya keahlian, boleh. Yang penting tidak berkaitan dengan ibadah. Diharamkan riya dalam salat dan di luar salat, maksudnya seperti salat, seperti ibadah, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya. Maka semua amal ibadah kita harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam setiap sunnah, dalam setiap niat disunnahkan kita mengucap lillahi ta'ala. Mengucap lillahi ta'ala bukan wajib tapi sunnah, ya. Nanti kalau di kitab Safinah kita akan tahu apa itu, apa derajat niat. Gal, apa itu riya? Wa huwal amalu li ajlin nas. Beramal karena manusia. Tujuannya supaya diagungkan sama manusia, tujuannya supaya dia dihormati oleh manusia. Nah, ini orang-orang yang memiliki sifat riya karena dari sejak dia kecil ditanamkan itu oleh pendidiknya. Seperti orang dari kecil pengen jadi ustadz misalnya, ya. Kenapa mau jadi ustadz? Kamu jadi ustadz aja, kenapa? Ntar kalau jadi ustadz enak, jalan aja banyak yang cium tangan, datang pada berdiri. Kalau maulid depannya ada buah, dikasih minum. Nah, ini orang-orang yang demikian yang menanamkan hal seperti ini, menanamkan sifat riya untuk orang yang dia yang kecil tadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam haditsnya, man talabal ilma liyumari bihi sufaha.
Siapa yang nuntut ilmu tujuannya untuk mencemoohkan orang yang bodoh. Ya, untuk debatin orang yang bodoh. Temu orang bodoh dikit diajak debat aja. Diajak ke ustadz, oh saya bukan mau berdebat, saya nggak suka berdebat. Tapi giliran ketemu orang bodoh, diajak debat aja. Au yukabira bihil ulama, atau bersaing sama ulama. Kalau dia bisa masuk TV, masa gua enggak? Gua pengen jadi ustadz biar gua masuk TV. Saingan. Sehingga jika muncul seseorang yang alim, yang bermanfaat untuk umat, hatinya enggak senang. Hasud dia. Ya. Karena tujuannya dari kecil yukabir bihil ulama. Yang ketiga, au yusrifa bihi wujuhan nas ilaih. Tujuannya supaya dijadikan tempat memandang manusia, dalam artian dihormatin di mana tempat. Kenapa jadi ustaz? Pengen dihormati. Au yukabira bila wa yusrifa bihi wujuhan nas. Apa kata Nabi? Siapa yang nuntut ilmu dengan niat seperti tadi, kata Nabi Muhammad, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi surga. Nah, maka dari itu dari awal sekarang kita belajar di tempat ini, niatkan karena Allah, ya. Yang belum niat i'tikaf, yang di dalam masjid niat i'tikaf. Kita ini lagi apa? Lagi berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu berapa banyak pahala yang bisa kita raih di tempat ini, maka kita enggak bakal mau bangun dari tempat ini. Maka dari itu kita harus apa? Setiap amal yang kecil, ya, setiap amal yang kecil kerjakan. Karena di situ akan melipat gandakan pahala-pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pelit dengan apa? Dengan ibadah. Jangan pelit dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita pengen dipuji orang, ya. Jangan pernah pengen diagungin sama orang. Andai kata kita bisa mengikuti Nabi Muhammad karena Allah, ya dihiasi dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu batasan, tahu batasan. Jangan setiap sunnah udah pakai sunnah, ya. Sunnah. Enggak, semua ada ketentuannya. Ada batasannya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian dari urusan sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib sudah harus. Kalau dari urusan sunnah mastata'tum, semampu kalian. Jangan apa? Jangan dipaksain. Tapi yang terpenting dari segala ibadah, baik yang sunnah ataupun yang wajib, adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi segalanya, bahkan dialah Allah yang memberikan kepada kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sahibul kitab masuk kepada permasalahan yang membatalkan salat. Wa yubtilu salatu al-kalamu amdan walau biharfain. Yang membatalkan salat pertama ngomong, berbicara dengan sengaja. Pertama syaratnya berbicara. Keluar dari bicara apa? Gerak. Kalau bergerak tidak batalin salat. Yang penting tidak lebih dari 3 kali gerakan yang berturut-turut. Misal ada orang lagi sholat, sempet-sempetnya nyolong, ya, sempet nyolong, sholatnya nggak batal, karena menyolong itu bukan dari hal yang membatalkan sholat, tapi dosanya lipat, ya. Nah, dosanya berlipat. Lagi sholat aja sempet nyolong, apalagi nggak sholat. Sama. Ini hanya apa? Hanya contoh. Maksud di sini adalah pembicaraan, keluar dari pembicaraan yang bukan pembicaraan. Amdan, dengan sengaja. Bedanya kalau nggak sengaja.
Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ngomong, tapi dibatasi sampai 4 kalimat menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar dan 6 kalimat menurut Al-Imam Ramli. Kalau dia bicaranya dengan sengaja, nggak dimaafin walaupun 2 huruf. Walaupun 2 huruf. Aba, ya, bata. Atau 1 huruf yang difahami. Kalau di bahasa Arab itu ada 1 huruf mengandung arti, kayak i, dengarkan, ni, tidur, ri, lihatlah. Nah, ini walaupun 1 huruf mengandung makna, maka dia dihukumi batal salatnya. Tapi kalau kalau tidak sengaja, lupa, ini dimaafkan sampai 4 kalimat atau 6 kalimat, khilaf antara Asy-Syaikh Ibn Hajar dan Al-Imam Ramli. Sebabnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat. Salam langsung bangun Nabi Muhammad. Sehingga dikejar oleh sahabat Dzulbijadain. Yang waktu itu Habib Ahmad telah menerangkan siapa beliau. Dikejar oleh Dzulbijadain, dia nanya, "Ya Rasulullah, aga suratis salati am nasid?" Apakah salat ini sudah dipotong jumlahnya atau engkau lupa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Kullu dzalika lam yakun." Semua itu enggak terjadi, kata Nabi Muhammad. Dzulbijadain mengatakan, "Bal kullu dzalika qad kan ya Rasulullah." Tidak ya Rasulullah, semua itu sudah terjadi. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, "Asadaqa magala Dzulbijadain?" Apakah betul apa yang dikatakan oleh Dzulbijadain? Di riwayat sahabat mengatakan, "Bala." Iya ya Rasulullah. Di riwayat lain sahabat ngangguk. Sama. Yang kita perhatikan bukan perkataan Dzulbijadain, tapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadaqa ma yaqulu Dzulbijadain. Apakah betul apa yang dikatakan Dzulbijadain? 4 kalimat. Adapun Dzulbijadain bicara panjang sama Nabi Muhammad enggak masalah. Jadi kita berbicara di dalam salat itu membatalkan salat jika pembicaraannya bukan kepada Allah atau bukan kepada Nabi Muhammad. Kalau ngomong sama Nabi Muhammad dalam salat enggak apa-apa. Ngomong sama Nabi Muhammad tapi beneran, bukan belaga ya. Biar dibilang wali belaga ngomong sama Nabi Muhammad. Nah, ntar kena ya. Ngomong dengan Nabi Muhammad boleh. Makanya dalam salat, bahkan dalam rukun salat, tasyahud yang terakhir disebutkan assalamu alaika. Salam untukmu ya Rasulullah ya. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau assalamu alaika berarti orangnya ada enggak? Salam untukmu berarti ada. Nabi Muhammad berarti ada sama kita. Sesuai firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu enggak harus kita baca maulid datang. Ya, Nabi Muhammad kapanpun kita mengucap salam kepada beliau, beliau hadir. Tapi yang jadi masalahnya mata kita picek. Banyak dosa jadi enggak ngelihat. Nah, dan Nabi Muhammad setiap kita mengucap salam kepada beliau dijawab langsung sama Nabi Muhammad. Tapi sayangnya kuping kita budak. Ya, enggak mendengar jawaban dari baginda besar Nabi Muhammad. Nah, kalau dalam salat kita hanya boleh berbicara kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain 2 ini enggak boleh. Nah, biar orang tua enggak boleh. Nah, kalau dipanggil orang tua gimana? Lihat, salatnya salat fardu apa salat sunnah? Kalau salat fardu kita harus menyelesaikan fardu kita. Kalau itu salat sunnah, maka wajib kita membatalkan salat kita mengijabah panggilan kedua orang tua. Kalau salatnya fardu, selesaikan salat kita. Tapi kalau salatnya sunnah, maka wajib menjawab panggilan kedua orang tua dan batal salatnya. Tapi kalau yang manggil Nabi Muhammad
mau fardu, mau sunnah, kita jawab panggilan Nabi Muhammad, hukumnya wajib dan salatnya enggak batal. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang betul-betul faham akan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat untuk umat baginda besar Nabi Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan penyampaian pelajaran fikih dari Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habashi. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita terhadap tata cara ibadah. Sedikit ingin memperjelas ya. Tadi Habib Abdurrahman mengatakan yang membatalkan salat 4 kalimat. Dalam riwayat imam yang lain 6 kalimat. Dalam bahasa Arab agak sedikit beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia menyebut kalimat adalah susunan kata-kata, tapi yang tadi dimaksud Habib Abdurrahman 4 kata, bukan 4 kalimat, ya. Karena kalimat dalam bahasa Arab artinya kata, sedangkan dalam bahasa Indonesia kalimat adalah kata-kata, susunan kata-kata, ya. Jadi yang betul 4 kata atau 6 kata, ya. Fadhal Habib Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, para habaib sekalian yang hadir di tempat ini dan juga para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita meneruskan daripada pembahasan pembacaan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai daripada hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau ingin berdiri hendak salat, maka bertakbirlah. Maksudnya di sini bacalah Allahu Akbar. Lalu thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah yang sebisamu yang engkau tahu daripada Al-Quran. Begini lafadznya. Thummarka, setelah itu rukuklah. Hatta tatma'inna raki'a, sampai engkau benar-benar tumakninah dalam rukukmu.
Tsumma rfa', lalu engkau angkat kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau ini benar-benar berdiri tegap. Tsumma sujud, lalu engkau sujud hatta tatma'inna sajida, sampai engkau benar-benar tumakninah dalam sujud. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, lalu engkau mengerjakan hal tersebut di seluruh salatmu. Begitu caranya. Hadis ini adalah riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Ada sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, yaitu suatu hari datang seseorang yang A'rabi atau seseorang dari luar kota. Lalu dia ini datang masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah sedang duduk. Dia salat tahiyatul masjid, biasanya orang salat atau salat fardu. Lalu dia setelah salat, dia bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Wahai orang yang datang ini, salatlah engkau lagi, sesungguhnya engkau belum salat. Lalu dia salat lagi, begitu lagi kerjaannya. Lalu dia datang kepada Rasul, kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, ente ini belum salat. Lalu yang ketiga kali dia berbuat seperti itu, lalu Rasulullah mengatakan begitu juga. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsin ghairaha, alimni." Katakan, "Ya Rasulullah, aku ini enggak bisa selain kayak begini. Ini salat yang aku tahu, ajari aku." Nah, setelah dia ini bertanya, mengatakan, "Ya Rasulullah, ajari aku," maka Rasulullah pun mengajari dia. Subhanallah. Dari pandangan ini kita melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengajarkan daripada tata cara salat yang benar, beliau ingin bahwa orang tersebut yang diberitahu tahu dulu bahwa dia ini salah dan meminta untuk diajar agar dia benar-benar punya keinginan, bagaimana ya Rasulullah salat yang benar ini. Dalam riwayat para syurah al-hadis mengatakan bahwa orang tersebut salatnya tidak ada tumakninah. Langsung aja Allahu Akbar, rukuk sujud langsung selesai salatnya. Maka Rasulullah mengatakan bukan begitu salat. Tidak sah salatnya. Nah, dari hadis ini yang kita bacakan ini tersimpullah atau terdapatlah daripada ulama mengambil daripada rukun-rukun salat. Dan pembahasan daripada rukun-rukun salat sudah ada pembahasannya dalam kitab fikih. Diambil sumbernya, salah satu sumbernya hadis tersebut. Bahkan ma'ruf dalam fuqaha mengatakan salatul musi. Hadis salatul musi, yaitu orang yang salatnya salah. Maka ini jadikan patokan. Ya. Kita sudah mengetahui daripada rukun-rukun salat. Tetapi yang pengen kita ambil, yang ingin kita lihat di kesempatan yang mulia ini, yaitu betapa mulianya, betapa agungnya, betapa lembutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan umatnya. Bahkan dikatakan Nabi SAW khairu muallim, paling baik-baiknya muallim. Suatu hari kejadian-kejadian di salat banyak terjadi, khususnya orang-orang yang dari jauh datang. Suatu hari datang di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Orang dari luar datang. Kebetulan orang ini datang enggak cari WC lagi, langsung aja ke pojokan masjid, pengen buang air kecil. Dan benar, bukan saja pengen, benar-benar sudah buang air. Ya Allah, kita kalau ngelihat orang masuk ke masjid, dia kencing, buang air kecil, kita apain tuh orang? Hah? Bisa habis tuh orang babak belur. Ya? La ilaha illallah. Tapi kita lihat bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatasi kejadian yang seperti ini. Ketika kejadian seperti itu, para sahabat melihat orang tersebut sedang buang air, udah mulai buang air, maka para sahabat ingin menghentikan orang tersebut. "Hei," kata Rasulullah, "lah, berhenti, biarin." Sahabat diberhentikan oleh Nabi Muhammad. Biarin dia selesai. Sampai selesai dia kencingnya, beres, lalu Rasulullah memanggil orang tersebut, mengatakan, "Wahai fulan, ini adalah masjid, ini tempat ibadah, bukan tempatnya buang air, bukan tempatnya kotoran, maka hal ini tidak pantas." Begitu aja.
Lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, ambil segayung daripada air atau seember, sirami tempat tersebut. Kebetulan di saat itu masjidnya beliau sallallahu alaihi wasallam masih tanah, belum ada plesterannya sama sekali. Maka meresap daripada air tersebut, daripada kotoran ataupun najasah tersebut. Suatu hari juga dalam sholat, ada seorang sahabat mengatakan, ketika aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di sebelahku ada orang yang bersin. Bersin tahu kan? Ya, bersin. Acim, lalu dia bilang, yarhamukallah. Kan kita tahu tuh sunnah ya. Ini baru belajar sunnah, masih pengen mengamalkan. Tapi nggak tahu tempatnya dia. Makanya bukan semua sunnah harus dikerjakan. Sunnah kan seperti tadi disebutkan oleh Habib Abdurrahman, bukan sunnah berarti harus dikerjakan. Lihat tempatnya, lihat kondisinya, pantas apa tidak, tempatnya apa bukan. Lalu orang ini karena dia nggak tahu, dia bilang yarhamukallah. Para sahabat yang di sebelahnya pada melototin dia. Maksudnya apa? Jangan berbuat seperti itu, nggak boleh. Nah orang ini tambah polosnya, dia bilang apa? Apa kalian melihat-melihat kepadaku? Ini lagi sholat ini. Kenapa engkau kalian melihat padaku? Maka para sahabat mengatakan, ada yang bilang subhanallah, ada yang yusaffik, menepuk tangannya, menandakan bahwa perlu diam. Lalu dia diam. Setelah itu dia tahu, oh saya berbuat salah, diam. Setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, manggil, mana tadi orang yang berbicara sedang salat? Kata beliau ini yang perawi, wallahi ma naharani wala ghadiba minni wala zajarani. Beliau sallallahu alaihi wasallam aku dapati paling baik-baiknya guru, paling baik-baiknya orang yang memberi pandangan yang benar. Lalu tidaklah beliau marah, tidaklah beliau membentak, tidaklah beliau berkata kasar. Beliau memanggil, wahai fulan, ta'al. Ini adalah salat, kata beliau. Salat itu adalah tempatnya zikir, berzikir, tasbih, tahmid, wa qiraatul Quran. Sedangkan ucapan-ucapan kepada manusia, kepada orang itu bukan di salat, tidak boleh di salat. Sudah. Orang tersebut mendapatkan apa yang dia perlu dapatkan dan tanpa susah payah, tanpa gertakan, tanpa omongan kasar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kita lihat dari mana dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari seseorang dengan cara yang seperti ini. Kalau kita lihat landasan dan pokok asli daripada semua ini adalah rahmat yang ada dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Benar-benar rahmat untuk semua alam. Bahkan beliau mengatakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Ya Allah. Nah, apabila kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat, hadirin wal mustami'in, ingin mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita ikuti. Kita hidupkan hati kita dengan rahmat, kasih sayang kepada setiap muslim, kepada setiap makhluk, setiap orang. Kita penuhkan hati kita dengan kasih sayang kepada mereka semua. Maka dengan atas dasar kasih sayang ini, maka akan datang yang namanya prihatin, akan datang yang namanya berbicara dengan lembut, akan datang yang namanya rahmah, berbicara dengan baik, suri tauladan yang baik. Semuanya terpaku dan tersorot dalam rahmah. Dan juga ketahui, siapa orang yang paling besar rahmatnya kepada hamba-hamba Allah, dialah orang yang paling besar mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala. Orang-orang yang penyayang kepada semua makhluk itu paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Kasih sayanglah kalian kepada orang-orang ataupun siapapun yang di atas muka bumi ini, maka yang di langit pun akan menyayangi kalian. Para malaikat Allah, para makhluk Allah itu adalah akan merahmati daripada kalian semua. Maka hendaknya kita ini mengisi hati kita dengan rahmat kepada semua orang. Kita contohkan, misalnya kita berjalan, kita melihat orang-orang yang berbuat maksiat.
maka hendaknya hati ini mengingkari kemaksiatan tersebut. Ingkar maksiat, wallah ya Rabbi inna hadza maksiat, ya Allah ini maksiat. Tetapi apa? Lalu kita curahkan rahmat yang besar dalam hati kita, mendoakan orang tersebut agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya Sayyiduna Ma'ruf Al-Karhi. Beliau melewati suatu tempat bersama para rombongan beliau, para pengikut beliau, para murid-murid beliau. Lalu beliau ini para muridnya mengatakan, lihat tuh orang-orang yang berada di sebelah sana, mereka ini sedang bermaksiat, sedang minum minuman keras, sedang berbuat sesuatu yang tidak pantas. Doakan kepada mereka agar mereka binasa, wahai Ma'ruf, wahai orang yang mulia, wahai waliullah. Maka Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi mengangkat tangannya mengatakan, ya Allah, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan mereka ini bahagia di dunia, senang-senang, jadikan mereka di akhirat bahagia. Oh, para orang-orang, bagaimana yang didoakan seperti itu? Katanya, sesungguhnya mereka tidak mungkin bahagia di akhirat kecuali mereka sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bahagia pula di akhirat nanti. Maksudnya apa? Saya mendoakan kepada mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semoga kita keluar dari tempat ini, hati kita penuh rahmat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada semua umat Islam di seluruh dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada umat Islam, sehingga Allah mengangkat daripada bala yang turun dan semua musibah yang ada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi Muhammadin wa ja'alana min ummat hiya khairal umam kulliha. Walhamdulillah wa syukrillah ala jami'an ni'am kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. فاللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم كما أنعمت فزد وكما أكرمت فزد وكما عافيت فوفقنا لشكر النعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, bil khusus para habaib, para asatidz, para kiai yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya kepada mereka. Hadirin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dihadirkan pada malam ini. Kita mendengar daripada pembacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendengar daripada ringkasan biografi beserta syama'il akhlak mulia Nabi Muhammad yang digubah dan diuntai oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid dalam maulidnya Ad-Diya'ul Lami'. Tidak kita ragukan lagi, pembacaan maulid ini merupakan pembuka daripada pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan rahmat turun mengguyur kita, membasahi dan memenuhi insyaallah batin relung hati kita, sehingga tidak kita bangkit dari majelis ini kecuali cahaya iman telah bertambah di hati kita, kecuali fikiran kita, hati kita, ruh kita telah bertambah kuatnya dalam memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang kita dengar barusan daripada penyampaian ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah dari guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habashi, diikuti oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf,
yang mana apa yang mereka sampaikan tidak keluar daripada ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Generasi dari generasi sahabat sampai generasi selanjutnya, sampai kepada generasi sekarang tidak berubah, tidak dibuat-buat. Apa yang diterima oleh para sahabat itu yang kita terima dan baru saja kita dengar. Hadirin rahimakumullah. Saya teringat ketika dahulu beserta teman-teman saya, di antaranya almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Ketika kita di Hadramaut beberapa waktu sebelum kita pulang, di mana guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, innakum satudriguna zaman intishar al-ilm. Kalian nanti akan mendapati zaman, artinya di masa depan nanti kalian nanti akan mendapati zaman intisyaril ilm, tersebarnya ilmu. Ini suatu bisyarah, kabar gembira kepada kita khususnya dan kepada umat Islam, bahwa akan kembali kejayaan Islam, kemuliaan Islam, dan kembalinya umat Islam berpegang teguh kepada ajaran Allah yang dibawa Nabi Muhammad. Dan hanya satu jalan, yaitu jalan ilmu yang diwariskan oleh para ulama, dari ulama yang sebelumnya, terus bersambung sanad riwayatnya sampai kepada ilmu-ilmu yang diterima oleh para sahabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Habib Umar juga mengatakan bahwa marhalah sekarang ini, periode sekarang ini adalah marhalah jam'ul qulub 'ala Allah. Menyatukan hati orang untuk ingat kepada Allah. Artinya belum sampai marhalah periode intisyarul ilm, tersebarnya ilmu. Dan itu yang kita lihat ya di negeri kita, di Indonesia ini, wabil khusus di kota-kota besar, bahkan di luar kota besar juga, di mana terjadi suatu perubahan dalam semangat dakwah dan Islamiyah. Maulid-maulid semakin semarak, semakin banyak. Majelis-majelis ilmu merebak di mana-mana. Kalau orang-orang generasi orang tua kita, mereka menyaksikan bahwa mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu yang namanya majelis taklim yang hadir biasanya bapak-bapak, aki-aki, sama nenek-nenek. Ya. Ini Habib Hud tahu keadaan Jakarta dulu. Ya, mungkin di Kuitang atau di mana-mana yang hadir ya orang-orang tua. Yang namanya anak muda jarang, kecuali yang dapat didikan dari orang tuanya, dibawa dari kecil, dididik, ayo hadir majelis taklim, ayo ke Kuitang, biar duduk sama para habaib orang-orang alim. Padahal zaman itu masya Allah, ya di Kuitang itu orang-orang yang mukanya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Abdurrahman Al-Habashi, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi, Al-Habib Salim bin Ahmad Jindan, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Abdullah bin Salim, kakek dari Abdullah Hud, Habib Hud Al-Attas. Tapi masa itu orang masih sedikit yang tertarik kepada majelis-majelis ilmu. Bahkan majelis maulid pun tidak semarak atau sebanyak sekarang ini. Apa yang membedakan zaman kita sekarang zaman yang dulu? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati orang di zaman ini untuk mau mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendekatkan diri dengan ilmu. Dan alhamdulillah ya, beberapa tahun terakhir ini almarhum Habib Munzir mendapatkan perintah daripada guru mulia Al-Habib Umar untuk memulai pembacaan kitab Al-Fiqh Risalatul Jami'ah yang baru saja dibaca oleh Habib Abdurrahman Al-Habashi. Ya. Kitab Risalatul Jami'ah, kitab yang paling dasar sebenarnya kalau di Hadramaut. Di negeri-negeri Islam termasuk di Indonesia juga sebagian pesantren mengajarkan kitab Risalatul Jami'ah. Kitab yang tipis, boleh dikata untuk anak kelas 1 ibtidaiyah. Tapi kitab ini adalah kitab yang lengkap. Kenapa? Terkandung di dalamnya ilmu-ilmu yang wajib untuk umat Islam ketahui. Ada ilmu tauhidnya secara ringkas, ada ilmu fikihnya,
Di sini hanya dibatasi dalam ilmu ibadah saja. Dari urusan wudhu, salat sampai haji. Kemudian ditutup ilmu yang ketiga dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ya, tadi kayak seperti dicontohkan masalah ikhlas. Itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hati. Ya, akhlak kita dalam beribadah pada Allah untuk ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat Al-Habib Masyhur bin Hafid, kakak daripada Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, ini kitab. Seandainya nanti Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar akan muncul di akhir zaman, tidaklah beliau akan memerintahkan kecuali seperti kitab ini untuk diajarkan kepada umat Islam. Kenapa? Ini ilmu yang inti yang semua umat Islam mesti tahu. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah dengan akidah yang sahihah, atau yang dikenal dengan akidah Asy'ariyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tata cara ibadah yang betul, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ittisal kita hablum minallah ini bainana wa bainallah diperbaiki dengan cara yang betul. Kemudian yang terakhir yang bersifat hati, yang intinya ada dua hal yang pokok, at-takhliyah wa at-tahliyah. At-takhliyah artinya membersihkan hati kita dan sifat-sifat dari hal-hal atau sifat-sifat yang buruk, daripada sifat sombong, takabbur, pemarah, riya, ujub. Itu tuntunan yang disampaikan para ulama supaya kita sadar. Berapa banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya mempunyai sifat-sifat buruk, tapi ketika dia mendengar dari guru atau dari orang lain dalam pengajian atau di luar pengajian, baru dia sadar. Inilah mulianya ilmu. Inilah mulianya menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis para ulama salihin. Berapa banyak orang-orang yang terhancurkan hidupnya di dunia dan akhirat, terkadang karena dia tidak tahu tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa banyak orang terselamatkan dengan sebab dia hadir majelis ilmu, dia dapat pengetahuan yang bisa membetulkan keadaan dirinya. Ya. Inilah hikmah-hikmah para ulama yang harus kita sampaikan. Ya. Saya ingat dulu ada satu perkataan Al-Habib Umar bin Hafid yang singkat, sederhana, tapi sangat cespleng dalam mengobati satu penyakit hati kita, yaitu penyakit suudzon. Penyakit suudzon. Apa arti suudzon? Buruk sangka. Ngelihat orang lain, oh ini orang pamer, ini orang riya, ini orang cari muka, ini sedekah, tahajud, wah ini cari muka, ini orang pemarah nih, ini orang begini begitu. Kadang-kadang nggak diungkapkan dalam hati, tapi di hati kita muncul, dan itu nggak bagus. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khaslatani laisa fawqahuma minasyarr suudzan billah wa suudzan biibadillah. Tidak ada dua sifat yang lebih buruk daripada dua sifat ini, yaitu suudzan, buruk sangka kepada Allah, dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, laisa khaslatani laisa fawqahuma syai' minal khair husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Tidak ada sifat yang lebih afdal daripada dua sifat ini. Husnudzan, berbaik sangka kita kepada Allah, dan baik sangka kepada sesama hamba Allah. Ini saya ingat beliau pernah mengatakan, dan ini kewajiban saya untuk menyampaikan berbagi ilmu. Beliau katakan, tidaklah seorang bersuudzan, berprasangka baik kepada orang lain, muncul di hatinya suudzan, kecuali ketahuilah sifat yang dituduh itu ada pada dirinya. Seandainya sifat itu tidak ada pada dirinya, tidak akan muncul prasangka terhadap satu sifat buruk pada orang lain. Contoh, kalau kita duduk ngelihat satu orang lagi beramal, sedekah atau apa, kita bilang, ini orang riya. Nah, ketahuilah kita ini di hati kita ada penyakit riya. Sehingga dari penyakit kita itu menyangka orang lain bersifat sama kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu diri kita punya penyakit itu. Seandainya hati kita nggak punya penyakit riya, nggak muncul itu sangka orang lain riya. Ini satu contoh. Contoh yang lain ya,
sesuai dengan masing-masing. Ada orang menyangka ini orang ria, ada yang menyangka ini pamer, ada yang begini begitu. Ya, berarti penyakit itu ada di hati. Nah, dari kalimat beliau yang singkat ini kita bisa membalikan kepada diri kita pribadi. Kalau melihat orang lain kita muncul suudzon, ente yang punya penyakit itu, ente yang punya ria, bukan dia. Ya. Kebalikannya kita suudzon sama diri kita, bagus. Untuk mawas diri, untuk merendah, bahkan menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Wah, saya ini masih penuh dengan riya, dengan ujub, dengan takabur, dengan sifat pelit, dengan sifat-sifat yang buruk. Berarti orang lain lebih baik. Ya, nah ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menambah kita dekat kepada Allah, menambah kita mawas diri, mengetahui kelemahan diri kita dan kerendahan kita. Ya, jangan sampai orang punya ilmu, beramal banyak, tapi masuk kategori iblis, orang-orang yang sombong. Yang ketika turun perintah Allah, suruh sujud kepada Adam alaihissalam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba wastakbar. Malaikat tunduk patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sujud tapi bukan sujud ibadah. Ya, bukan menyembah kepada Adam, tapi sujud ihtiram, sujud penghormatan, pemuliaan. Karena di syariat sebelum kita sujud itu masih dibolehkan kalau dengan niat menghormat, seperti adat kebiasaan kepada raja, kepada orang tua, ya. Tapi dalam syariat Islam sebagai penerus millat Ibrahim alaihissalam, Nabi kita mengharamkan sujud kepada siapapun juga selain kepada Allah. Rasul katakan, seandainya saya perintahkan sujud seorang kepada orang lain, niscaya saya perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Dari besarnya hak suami kepada istri. Tapi tidak ada. Sujud itu hanya untuk Allah dalam syariat kita. Syariat nabi-nabi sebelum dibolehkan. Tapi bukan dengan niat ibadah, tapi niat penghormatan saja. Hadirin rahimakumullah. Kemuliaan ilmu itu adalah kemuliaan yang tidak ada di atasnya kemuliaan yang lebih. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa selalu, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, ya Allah tambahkan aku ilmu. Tidak dikatakan ya Allah tambahkan saya harta, tambahkan saya kekuasaan atau apa. Enggak. Ya, untuk hal-hal yang duniawi Nabi kita mengajarkan kita zuhud. Zuhud terhadap harta dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Dan sahabat zuhud terhadap pangkat dan sebagainya. Ya, tapi ilmu ini sesuatu yang mulia sampai Allah langsung yang menyuruh, ya Muhammad minta kepada saya wa qur rabbi zidni ilma. Begitu juga di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana kita kenal Nabi Sulaiman ini Allah berikan kerajaan, kekuasaan yang belum pernah orang lain mendapat seperti itu. Hewan-hewan, burung-burung, bahkan jin dan manusia tunduk patuh kepada Sulaiman. Allah kisahkan dalam Al-Quran yang artinya bahwa suatu hari Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama rombongannya, lagi butuh air dalam perjalanan. Mana ini tempat mata air? Yang biasanya ngerti mana tempat mata air burung hudhud. Nabi Sulaiman, mana hudhud? Kok saya belum lihat hudhud ini? Apakah dia gaib? Ya, kalau dia gaib, niscaya saya sembelih dia, hukuman. Ya, nggak lama burung hudhud datang, terbang dari negeri Yaman, membawa kabar tentang kisah Ratu Balqis dan kaumnya yang masih menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Burung hudhud begitu ketemu Nabi Sulaiman, dia mengucapkan suatu perkataan yang membanggakan dirinya kepada seorang nabi, seorang rasul, seorang yang alim, yang dekat kepada Allah. Dengan apa dia membanggakan diri sedangkan dia bukan manusia? Ahattu bima lam tuhit bihi ilma. Wahai Nabi Sulaiman, saya mengetahui sesuatu yang kamu tidak tahu. Dia banggain dengan ilmu, pengetahuan
yang Nabi Sulaiman nggak tahu. Apa? Saya membawa kabar terhadap suatu kaum di negeri Yaman yang mereka itu masih belum menyembah Allah, mereka masih menyembah kepada selain Allah. Lihat bagaimana burung membanggakan dengan ilmu kepada Nabi Sulaiman. Ya, nah ini, ya, ilmu itu sesuatu yang paling mulia. Ya, dengan ilmu seorang itu menjadi dekat kepada Allah. Dengan ilmu orang itu menjadi selamat. Ya. Ini kita lihat bagaimana keadaan umat Islam di segenap penjuru dunia. Kita lihat di Suriah, kita lihat di Yaman, terjadi pemberontakan kepada pemerintah, peperangan. Dan kalau kita lihat di Syam, di Suriah, sudah bukan 1.000-2.000 orang korban, ratusan ribu umat Islam menjadi korban. Dan belum selesai, sudah berapa tahun belum selesai, bahkan semakin berkecamuk. Kenapa? Mungkin mereka lalai terhadap satu ilmu yang diajarkan oleh para ulama yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sebuah hadis. Tadi kita dengar satu hadis, setiap malam Selasa kita dengar satu hadis daripada petuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita pegang insyaallah kita selamat. Ya. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan alaikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum 'abdun habasyiyu, hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak Habasyah. Selama pemimpinnya muslim kita enggak boleh berontak. Walaupun pemimpinnya zalim, selama dia muslim menegakkan salat kita wajib taat. Selama perintahnya juga bukan maksiat. Oleh karenanya ulama dan dari hadis-hadis yang lain mereka ambil satu kaidah, suatu pepatah perkataan mengatakan waliyun ghasyum khair min fitnatin tadum. Pemimpin atau raja yang ghasyum, yang zalim, yang bandel, ya, yang zalim sama rakyatnya masih lebih mending daripada fitnah yang langgeng kekal berjalan. Fitnah itu ya perpecahan, peperangan. Ya, yang kita lihat sekarang itu bukti nyata pendapat Ahlussunnah wal Jamaah betul. Kita wajib taat kepada pemimpin. Ya. Ini jangan sampai negeri kita ini sampai kejadian begitu. Ya. Kalau ada ajaran-ajaran, faham-faham yang mengatakan, wah kita harus begini, kita harus berontak, harus perangi pemerintah, begini begitu. Ini faham yang mana? Ajaran mana? Ulama mana? Kalau kita sudah jalan kita wadih, at-tariqa wadihah, jalan kita lempeng, lurus, jelas, sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita taat. Sabar. Rasulullah sudah pesan-pesan kepada sahabat, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mereka mengambil hak kalian dan tidak menunaikan hak kalian. Maka bagaimana kewajiban rakyat? Rasulullah katakan tunaikan hak mereka, kewajiban rakyat untuk taat kepada raja, adapun hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita sekarang kalau jauh daripada tuntunan ilahi, lemah iman kita, hubungan kita kepada Allah, maka kalau keadaan ekonomi lagi susah, bensin naik, makanan susah, ya, orang pada stres, orang akhirnya begini begitu. Tapi kalau kembali kepada Allah, Allah Sami'un Mujib. Ya, mari kita tutup pengajian kita dengan kita berdoa kepada Allah. Kita mohon pada Allah supaya membuka pintu pemahaman terhadap ajaran Nabi Muhammad. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati-hati kita yang kita rasakan keras, beku, lemah, malas dalam melaksanakan ibadah supaya Allah lunakkan. Allah cairkan daripada kebekuan hati kita. Allah kuatkan hati kita untuk gemar beribadah pada Allah, untuk banyak beribadah pada Allah, untuk mau bertawakal kepada Allah dan memohon kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah supaya Allah kuatkan iman kita. Allah mantapkan keyakinan kita. Allah jadikan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kecintaan kita, kecintaan kepada ilmu Nabi Muhammad.
Allah bersihkan hati kita pada kecintaan selain Allah dan Rasulnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita yang lewat, yang lalu, apa yang kita kerjakan daripada dosa-dosa yang tidak ada orang tahu kecuali kita dan Allah. Semoga Allah berikan kita taubatan nasuha. Berikan pada kita taubatan nasuha. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzur ilaina wa ila qulubina wa ila awqulina wa ila ajsadiha fatahhirha. Allahumma aslih dinana wa aslih dunyana wa aslih ukhrana. Allahumma ya Allah 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 ya Allah, pandanglah kami ya Allah dan segenap umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saudara-saudara kami di Yaman, di Suriah, saudara-saudara kami di Iraq, di Palestin, dan di segenap penjuru bumi yang dizalimi, yang tertindas, yang terjajah. Ya Allah, pandanglah mereka dengan pandangan rahmat-Mu. Kasihanilah mereka, karena Engkau sebaik-baik Allah yang mengasihi hambanya. Ya Allah, umat Nabi-Mu Muhammad sedang tertindas. Umat kekasih-Mu Muhammad sedang tertekan, sedang tersiksa. Ya Allah, tidak ada penolong kecuali Engkau. Angkat segala kesusahan umat Rasulullah. Angkat penderitaan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, pandangan rahmat-Mu kepada umat Rasulullah. Ya Allah, belas kasih-Mu kepada umat Habibaka Muhammad. Ya Allah, ra'fataka wa hananataka wa hilmaka wa karamuka li umat Habibika Muhammad. Allahumma ya mufarrij al-kurub, farrij kurub al-muslimin. Allahumma arham al-du'afa al-masakin. Allahumma anzur ilayna wa ila al-muslimin ajma'in في مشارق الأرض ومغاربها نظرة منك يا الله ترفع محل بهم من الرزايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا محول الأحوال حول حال المسلمين إلى أحسن حال وعافهم من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إخواننا وأحبائنا من أمة لا إله إلا الله، إخواننا في شام وفي عراق وفي فلسطين وفي يمن، اللهم إنهم ممن يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم اكشف ما حل بهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم بدل حالهم إلى أحسن حال وعافهم من أحوال الضلال. اللهم اجمع شمل الأمة بعد الشتات، اللهم اجمع شمل الأمة وفرج الكربة واكشف الغمة. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد.